jelasin Saya kira di sini sebagai apa? Kenalkan. Iya, maksudnya boleh perkenalkan ke Aku ngeliat kemana? ke kamera aja. Ke kamera, Kamera, oke. iya. Halo, nama saya Uti Uts, biasa dipanggil Uti. Saya adalah showrunner dan penulis dari serial Catatan Akhir Sekolah. Kak, boleh diceritain nggak sih Kak proses penulisan skenario ini seperti apa gitu? Maksudnya ada kesulitan apa gitu dalam proses itu? Oke, nulis skenario serial Cas ini udah lumayan lama, dari 2020 kita sudah diskusi ceritanya kira-kira bakalan kayak gimana. Dan selama 2020 sampai 2021 dan akhirnya awal 2022 itu tuh proses brainstorming, development, karakterisasi, dan sampai akhirnya jadi skrip. Dan itu 2 tahun ya, berarti lumayan lama. Dan soalnya kan ya selain ceritanya ini ada 10 episode, karakternya ada 6, jadi ceritanya lumayan banyak yang mesti dibahas. Ditambah kami juga ingin memastikan bahwa spirit dari film Catatan Akhir Sekolah yang lama itu tetap ada di serial ini. Nah, kenapa sih Kak milih Catatan Akhir Sekolah sebagai untuk dijadikan series ini? Wah, kalau itu sih alasannya mudah ya, karena memang ini film yang lumayan legendaris. Kayaknya dulu zaman aku SMA, aku dan teman-temanku semuanya nonton, semuanya inget sama film Catatan Akhir Sekolah ini. Memang film ini spesial buat kami semua, dan kami kalau misalkan dapat kesempatan untuk membawa kembali cerita ini ke generasi yang sekarang, kami akan sangat terhormat gitu kalau boleh menceritakan itu kembali. Oh, boleh ceritain nggak sih? Kalau ada kan ini ada banyak karakter-karakter baru nih ya, itu seperti apa sih? Bisa dimunculin itu gimana ceritanya? Oke, jadi karakter-karakter barunya memang di sini kami kan mau bikin ensemble, dan itu artinya semua karakter ini itu tuh harus berbeda-beda dan saling mengisi, juga saling melengkapi. Jadi memang di sini kita pastikan bahwa di sini ada 3 cewek, ada 3 cowok, dan kemudian mereka punya masalahnya masing-masing, dan kami juga ingin memastikan bahwa masalahnya pun relevan dengan anak-anak remaja zaman sekarang. Dan yang menarik adalah pada saat aku ngobrol gitu kan sama anak-anak cast-nya langsung gitu, menurut lo gimana sih ini karakter-karakternya? Ternyata memang di sekolah-sekolah mereka sendiri hal-hal seperti itu kejadian, dan buat aku menarik soalnya zaman aku SMA pun dulu kejadian-kejadian ini masih ada, dan ternyata dari dulu sampai sekarang tuh kehidupan remaja kita tuh masih mirip-mirip, tapi mungkin teknologinya aja yang beda. Nah, apa karena konfliknya juga lebih banyak gitu di zaman sekarang dibanding zaman dulu gitu loh, makanya case-nya ditambah lagi gitu. Kalau itu sih lebih karena kan kita dikasih 10 episode nih, jadi ruang berceritanya lebih besar daripada film gitu. Jadi kayaknya sayang nih kalau misalkan kita cuman ada 1-2 karakter. Jadi memang waktu itu membahas kira-kira kalau 6 karakter masuk nggak ya? Karena di sini ruang berceritanya besar banget, jadi ayo kita bercerita lebih banyak. Jadi dicari lagi konflik untuk masing-masing karakternya gitu kan. Iya. Untuk porsi tiap karakter sendiri seperti apa? Kalau karakter utama memang adalah Javid dan Anggita. Ini adalah 2 karakter yang akan membawa satu season ini dari episode 1 sampai episode 10. Tapi kemudian ada 4 teman-temannya nih. Ada Mario, Dini, Robert, sama Grace. Mereka juga punya ceritanya masing-masing yang mempengaruhi ceritanya Javid sama Anggita. Jadi mereka kan punya porsinya sendiri-sendiri tuh. Dan gimana konflik mereka akhirnya malah makin mempersulit Javid dan Anggita. Kalau untuk unsur dari sisi penulisan naskah, dari unsur-unsur dari yang film sebelumnya, apakah berbeda jauh kok atau masih ada 30% atau berapa unsur dari film lama? Yang kami ambil dari film lama itu lebih spiritnya. Kalau misalkan soal cerita dan soal karakter, ini udah beda semuanya. Jadi istilahnya serial ini adalah reboot dari film Catatan Akhir Sekolah yang lama. Tapi yang kami pastikan itu masih kami bawa adalah spiritnya, yaitu sebelum lulus mau meninggalkan apa gitu. Dan kami pastikan itu masih ada. Sama ya, kemudian rasa SMA-nya juga itu masih harus dibawa, karena itu juga yang dulu saya ingat nonton Cas yang lama, wah ini SMA banget gitu. Jadi kami juga pengen mastiin bahwa serial ini tuh juga SMA banget. Karena melihat perkembangan zaman juga, dulu kan belum ada Instagram live atau Iya, iya. Instagram Itu dia sih yang memang akhirnya jadi pembahasan, karena kan udah beda banget ya kehidupannya. Meskipun masalahnya masih mirip-mirip, tapi satu hal yang zaman dulu aku SMA itu tuh nggak ada tuh sebetulnya sosial media. Handphone pun juga belum sepintar sekarang gitu. Jadi persebaran informasi tuh masih agak ya pelan lah. Kalau sekarang kan
satu lagi ngapain, satu sekolah udah tahu gitu kan. Jadi bagaimana ini akan mempengaruhi kehidupan remaja yang sekarang, dan itu yang berbeda dari antara chess yang sekarang sama chess yang lama. Alasan karakter yang nama-nama karakter yang beda nih, kadang kan di sejumlah series mungkin ada yang karakter namanya sama gitu dari yang film aslinya. Ini kenapa dibedain? Kalau dibedain karena memang di sini kita kan cerita yang baru ya, sehingga kalau misalkan namanya mirip, takutnya nanti orang mikir bahwa oh ini kayaknya remake dari karakter yang lama nih, atau ini ngelanjutin cerita yang dulu nih. Takutnya ada kesalahpahaman seperti itu, jadi akhirnya didiskusikan gimana kalau namanya kita bedain aja semuanya, karena ini memang karakter dan ceritanya beda juga. Oke, mungkin terakhir Kak, boleh ajak penonton untuk nonton series ini. Ayo semuanya nonton serial Catatan Akhir Sekolah hanya di Vision Plus. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Untuk dari sisi kayak penulisan naskah sendiri nggak sesuai ke sini sama yang di film yang dijadiin di filmnya? Ini kan ya, ekspektasinya sesuai ekspektasi nggak sih? Karena kan nulis naskah nih, pas jadi filmnya itu sesuai ekspektasi nggak sih? Kalau sesuai ekspektasi sih ini bahkan udah melebihi ekspektasi ya, karena pada saat aku nulis kan film yang ada di kepalaku diterjemahkan lagi sama kru gitu kan. Jadi aku ya yang bisa kita lakukan kan sebetulnya diskusi banyak-banyak kan untuk menyamakan isi kepala. Dan pada saat aku melihat hasilnya, ya sebelum melihat hasilnya aku deg-degan tersampaikan nggak ya apa yang ada di kepalaku. Tapi ternyata pada saat aku lihat hasilnya, wah lebih bagus lagi bahkan dari apa yang aku pikirin gitu. Gambarnya tuh bener-bener, karena bahkan di kepalaku tuh gambarnya tuh nggak kayak gitu, tapi ternyata pas udah jadi gambarnya tuh ternyata jauh lebih bagus lagi. Jadi aku sangat happy sih ngeliat hasilnya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ini pas gue ngeliat undangan siapa ya? Tapi dari kalau dari nama bawa nama catatannya sekarang sih. Ayo. Oke. Sarah, boleh dikasih tahu hari ini di series ini sebagai apa? Oke, jadi di series ini aku berperan sebagai Dini. Karakternya seperti apa sih? Dini itu dia orangnya lembut, kalem, terus dia peduli sama semua orang. Itu sih. Jadi dia welcome sama semua orang. Untuk series ini sendiri, kamu baru pertama kali atau seperti apa sih? Gimana? Untuk main series atau Oh, main series aku udah ke dua kali. Tapi ini jadi pertama kali jadi main talent. main talent? Iya, pertama kali jadi main talent. Ada beban gak sih untuk jadi main talent sendiri? Beban sih dikit ya, gak yang banyak-banyak, cuman takutnya aktingnya nggak sesuai ekspektasi atau apa, tapi syukur aku bisa lewatin itu dengan baik. Beban itu muncul karena memang ini IP dari yang lama atau seperti apa gitu? Atau memang ya beban aja karena jadi main talent? Enggak sih, iya karena beban aja jadi main talent, karena pertama kali perdana. Jadi ya beban. Nah, cara ngatasin beban itu sendiri untuk Sarah seperti apa? Cara atasinya, untung aku punya teman-teman satu lokasi, mereka pada asik semua, pada seru-seru, pada nggak kaku, jadi aku bisa ngikutin alur gitu. Jadi ya udah aku ikut aja. Untuk proses pendalaman karakternya sendiri seperti apa? Karakter Dini ya? Iya, sebenarnya karakter Dini ini gampang ya, karena mungkin aku bisa bilang aku orang yang kalem, yang kalem, yang pendiam, tapi memperhatikan. Jadi mungkin nggak terlalu susah menurut aku. Gitu. Kalau untuk proses castingnya itu seperti apa sih sebelumnya? Casting sebenarnya tuh aku inget tuh awal aku bukan dibilang mau casting series ini, tapi ada judul lain. Tiba-tiba aku ternyata keterima di series ini. Agak bingung ya, perasaan kemarin tuh jadi setan gitu kan. Tiba-tiba bener kemarin tuh jadi setan, terus tiba-tiba kok aku jadi Dini yang kalem gitu ya, polos. Tapi emang kemarin juga Dini, namanya Dini. Jadi kayak setan tapi oh ya
ternyata salah. Jadi ya itu awalnya salah aku, salah mikirnya salah. Terus pas dipanggil lagi, oh ternyata ini series dari film lama 2005 gitu. Berarti kamu sempet nonton gak sih film yang lama itu? Ya nonton, pasti nonton, disuruh nonton soalnya biar tahu kan. Nah, menurut kamu sendiri perbedaannya catatan akhir sekolah itu sama catatan akhir sekolah series ini? Perbedaannya mungkin kalau di sini lebih kesinggung isu-isu modern zaman sekarang. Terus cara pergaulannya modern. Mungkin itu sih, tapi kalau yang sekolahnya cerita tentang sekolah, cerita tentang persahabatan itu sama. Mungkin isu-isunya doang yang beda. Karena perkembangan zaman lagi. Iya, perkembangan zaman benar. Nah, tadi pas ditawarin main film ini tuh, itu ngebaca ceritanya dulu nggak sih? Apa langsung oke atau gimana tuh? Pas udah jadi casting. Aku sebenarnya nggak baca dulu sih. Tapi karena aku dengar sekolah, oi, kayaknya cocok. Karena kan masih anak sekolah, masih anak SMA, jadi cocok lah. Pasti cocok lah. Tapi memang ada nggak sih di sekolah kamu kegiatan-kegiatan kayak gini gitu? Pasti. Ini makanya aku bilang ini mungkin series relate banget sama lingkungan aku di sekolah. Isu-isunya pun, terus gurunya pun ada kayak gitu. Teman-teman aku pun ada kayak gitu. Ya, relate lah. Relate banget. Seriesnya relate, nah karakternya relate gini sama kehidupan nyatanya misalnya. Mungkin orang-orang bilang tuh nggak relate ya. Orang-orang lihat di luar tuh mungkin nggak relate, tapi menurut aku sih relate karena aku tuh pendiam. Ya itu pendiam kalah. Tapi orang-orang pada lihat aku katanya barbar atau apa, ya ada. Tapi menurut aku relate. Menurut aku sih relate. Tapi nggak tahu ya yang di luar sana gimana, relate apa enggak. Kamu sendiri sekarang masih sekolah kelas berapa? Aku kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 Iya. Udah mau lulus ya berarti? Udah mau lulus. Cocok banget. Sebagai ikut kegiatan OSIS juga nggak di sekolah? Aku kan kelas 12 ini kan pindahan. Jadi mungkin kalau mau ikut OSIS sudah terlambat ya. Nanti mereka pada bilang anak baru udah masuk OSIS nih, maksudnya apa? Enggak. Jadi aku ikut alur aja. Ikut alur belajar seperti biasa. Tapi yang membagi waktu ini yang lumayan susah. Dari syuting sama kelas ujian kan. Karena udah mau ujian ya? Iya. Ini pun aku izin. izin. Iya. Tadi izin cuma satu doang ujiannya. Duanya susulan. Nah waktu proses syuting sendiri seperti apa tuh membagi waktu? Nah, syuting? itu kan syuting sebulan ya. Jadi aku izin sebulan. Iya. Full. Bulan Agustus. Jadi di absen tuh aku izin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 berapa aku izin. Tapi emang dari sekolah okein sih, nggak apa-apa. Untuk mengejar ketertinggalan pelajaran itu seperti apa caranya? Aku nonton YouTube ya harus punya kesadaran sendiri kan. Kalau nggak ngejar kan nanti bodoh gitu. Jadi ya nonton dikit-dikit lah, tanya-tanya teman gitu sih. Itu catatan kalau di kehidupan nyata nih, ada nggak sih tarik dari Saras ya? Iya. Sebelum lulus nih, apa sih pencapaian yang mau dicapai nih? Sebelum lulus Ada nggak sih? di sekolah apa di luar? Iya, sebelum lulus di kehidupan nyata nih. Kehidupan nyata. Apa sih targetnya, apa mau jadi apa gitu? Aku pengen menjadi orang sukses. Terus semoga nilai aku nggak jelek-jelek amat. Itu sih kalau sekarang itu sih, semoga nilai aku nggak jelek-jelek banget karena banyak izinnya. Itu sih. Pengalaman yang unik atau tak terlupakan di sekolah nih ada nggak sih? Pelajaran gitu. Salah satunya aja. Mungkin aku berantem sama cowok. Bukan karena suka atau apa, enggak. Dianya ngeselin. Jadi aku berantem sama dia. Berantem secara fisik atau? Fisik dan mulut. Orang-orang pada nggak berani sama dia, tapi cuma aku doang yang berani. Alasannya? Ya nggak tahu, mereka takut aja katanya karena dia itu. Tapi aku ngapain, orang dia nyari gara duluan kan. Mungkin itu sih yang paling unik ya. Berantem.
berantem sama cowok. Mungkin cara terakhir ajak teman-teman di rumah buat nonton series. Buat kalian semua, jangan lupa nonton Catatan Akhir Sekolah The Series di Vision Plus karena sudah tayang sekarang. Oke, jangan nonton bajakan ya. Thank you. Terima kasih. Kutu. Dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Sekarang apa dulu? Thank you. Kasya, boleh dikenalin nama panjang dan peran di Catatan Akhir Sekolah sebagai siapa? Boleh. Nama aku Kasya Melif Prakasya, biasa dipanggil Kasya. Aku di sini berperan sebagai Grace. Grace. Karakternya seperti apa Grace di Catatan Akhir Sekolah? Grace itu sangat amat narsis, yes, dan sangat heboh. Ya, anaknya itu sangat amat pede. Ya, itu sangat Grace. Itu Dan sih ya. sangat Kasya juga ya berarti kalau dilihat dari atau enggak? Aku sih pendiam sih Kak. Iya, sebenarnya aku pendiam. Aku sih nggak kayak gini sebenarnya. Ini Grace. Iya gitu. Untuk pendalaman karakter Grace sendiri di film ini seperti apa? Pendalaman karakter itu, jadi pertama kali dikasih tahu karakter Grace ini, jadi kan katanya dia itu adalah selebgram ya di sekolahnya. Jadi dia itu adalah selebgram yang untuk membuat orang yang berkulit gelap itu menjadi lebih pede. Karena kan banyak orang di Indonesia itu yang berkulit gelap itu pasti nggak pede, pasti maunya mutihin diri terus ya kan. Nah jadi Grace itu di sini untuk mempedekan orang-orang yang berkulit gelap gitu. Nah aku itu pas mendalaminya itu kan pas aku tahu nih anaknya heboh, gampang lah ya, lebih bisa nggak gampang lah meranin Grace, agak susah dikit sebenarnya. Mungkin ini agak ada 11-12 sama kehidupan asli aku ya, tapi Grace sama aku itu bedanya cuman ya Grace ini influencer terkenal, beauty influencer terkenal, kalau aku hanya Kasyami aja gitu. Tapi emang di kehidupan nyata itu sering update gitu kayak Kebetulan aku nggak sesering Grace ya, tapi aku emang suka update aja sih gitu. Aku nggak senarsis Grace, aku tuh anaknya sangat pendiam banget, introvert aku tuh. media sosial semua punya nih ya? Instagram, Punya dong, Instagram, TikTok. Twitter aku nggak punya, Instagram, TikTok aku punya. Gitu. Nah ini kan kayaknya cast satu sama lain saling akrab nih. Iya. Nah, gimana sih waktu di lokasi syuting gitu? Waktu kita kan kenal tuh dari bulan Juni ya. Itu di situ kita masih jaim-jaim, masih belum kenal satu sama lain. Nah, akhirnya kita ada latihan acting, ada reading. Di situ kita udah mulai deket dan kayak kita cerita satu sama lain. Terus kita bercanda, suka tukar cerita, jalan-jalan bareng. Akhirnya kita juga ternyata satu frekuensi ya, kayak bahasa anak sekarang banget ya. Satu frekuensi gitu satu sama lain. Dan ternyata pas syuting juga kita bukan yang kayak selesai take main handphone semua, enggak, tapi kita masih main sampai misalkan syuting pagi ke pagi. Kalau misalkan yang take dulu Igam atau Mohan gitu, nanti sisanya tidur. Abis itu nanti baru kalau udah semuanya take, kita lagi break nih, pasti kita rame-rame ngumpul bareng-bareng, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita semuanya sih. Makanya kita jadi bisa sedekat ini. Jadi pas take lebih gampang juga buat nyatuin chemistry-nya gitu ya? Yes, betul. Kasya. Kasya kak, yo. Buat Kasya, ini kan catatannya soalnya kan membawa nama besar dari film sebelumnya nih. Iya. Nah, buat Kasya sebagai mungkin salah satu cast baru, berapa Iya. film sekarang? Baru satu. Oh baru satu. Nah sebagai cast baru nih ada rasa ini nggak sih apa namanya? Terbebani ya, takut atau gimana gitu? Iya mungkin karena kayak ini kan ngebawa film yang lama ya, mungkin takutnya ada orang yang ini nggak mirip atau bisa aja kayak gitu kan. Kita kan nggak tahu ya mulut-mulut netizen kayak gimana. Cuman menurut aku sih bawa have fun aja, jadi kayak aku nggak terlalu membebani ini semua gitu. Itu untuk cara ada nggak sih kayak buat
persiapan nih untuk mengatasi netizen? Takutnya kan banyak kan netizen kan yang nggak bisa ngeliat dari ini ya, Iya. ada ngeliat dari sesi lain aja gitu. Oh ya, kalau aku sih lebih ke aku ambil hikmahnya aja ya. Maksudnya kayak aku membuat itu jadi pelajaran aja sih. Kayak kalau misalnya dia nggak suka, oh berarti aku bisa lebih baik lagi daripada ini gitu. Berarti kan kalau mereka lihat yang kejelek-jelekannya, berarti mereka merhatiin banget dong. Ya kan? Bener gak? Gitu sih. Simpel ya. Yes, sangat dong. Mungkin ajakan buat teman-teman di rumah. Pokoknya kalian harus nonton Catatan Akhir Sekolah The Series di Vision Plus. Nggak boleh ada yang nonton bajakan. Sampai ada yang nonton bajakan, awas ya. Parah sih. Kita udah capek-capek syuting kayak gini. Enggak lebay. Kita udah syuting karena kita udah syuting dari pagi ke pagi. Kita udah selama sebulan kita syuting. Kalau misalnya ada yang nonton bajakan, sedih sih sebenarnya, kecewa juga, agak sedih juga ya. Karena jerih payah kita ditonton di bajakan itu kayak agak nyesek juga, sedih untuk para produsernya juga, writer udah capek-capek nulis, terus tiba-tiba ada yang nonton bajakan kan, itu rasanya kayak nyesek ya. Jadi harus nonton di Vision Plus. Titik. Oke, saya boleh ingat satu lagi nih, ini kan film tentang sekolah nih. Iya. Kalau untuk pengalaman kamu sendiri di sekolah apa sih? Sekarang masih sekolah nggak? Masih Kelas berapa? kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, berarti emang benar-benar real ya? Iya, ini kayaknya sangat amat relatable sih sama anak-anak sekolah. Kayak nggak ada yang dipalsu, nggak ada yang dilebih-lebihin gitu ya. Kayak cinta-cintaannya, terus narsis-narsis kayak Grace gitu kayaknya banyak ya emang di sekolah. Terus berantem juga, mungkin ada foto-foto kayak Dini gitu, mungkin emang ada ya kali ya di sekolah-sekolah gitu. Terus band-band gitu juga masih banyak sih di sekolah-sekolah. Emang ini relatable banget sama anak-anak zaman sekarang sih menurut aku. Pengalaman yang tak terlupakan ya Mas? Di sekolah aku? Iya, di sekolah. Pengalaman pribadi. Aku waktu itu pensi tahun 2019 di sekolah itu pensi gede-gedean sekolah itu aku ngerasa sangat sangat honored gitu karena bener-bener rame banget penontonnya dan aku pertama kali tampil di depan orang banyak banget sih itu di pensi itu pengalaman yang paling tak terlupakan menurut aku. Tampilnya jadi apa tuh? Jadi lenong kak, jadi penyanyi saya kakak, iya, jadi nyanyi. Coba dong nyanyi dikit. Iya, nyanyi dikit dong ada. Aku malu pak, aku tuh malu banget, aku malu, suara aku mesti dipendam sendiri. Kakak yang nyanyi? Dikit satu. Nyanyi apa dong? Coba apa nyanyi aja apa? yang menurut kamu bagus di lagu itu? Lagu aku. Boleh. Boleh lagu. Nah, oke. Nih lagu aku ya. Pergi tinggalkan aku, pergi ku tak butuh dirimu. Ya itu lagu aku, sedikit aja. Pokoknya sisanya kalian harus dengerin lagu aku ya. Promosi sekalian. Apa tuh? Apa judul? Judulnya Pergi, ada di YouTube-nya Simple Music Channel. Kalian harus nonton ya. Oke. Thank you. Thank you kakak. Boleh. Yang bener lu maksudnya yang cantik lu. Ih, gak ada cantik dia mah. Aja lah main cak. Bapaknya ganteng. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Makasih kak. Ya. Oh, kirain mau selfie dulu sama aku. Bukan. Thank you, Pak.